Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Yang terhormat, Bapak Muhammad Ikhwani Saputra selaku dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Management pada program studi PJJ Management mahasiswa Universitas Cyber Asia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak. Nama saya Celestina Aurila Putri Hapsari, mahasiswa kelas MJ828. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk memaparkan eh, materi terkait keamanan cyber dan keamanan informasi, studi kasus Artificial Intelligence, guna menyelesaikan atau memenuhi ujian akhir semester, semester gasal pada mata kuliah Cyber Security Management. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan share bahan tayang terlebih dahulu. Baik, keamanan cyber dan keamanan informasi studi kasus Artificial Intelligence atau AI. Akan saya jelaskan terkait konsep seperti apa, teknologi, aspek legal, ISO, NIST, threat modeling, risk mapping, dan simulasi implementasinya. Oke, untuk fokus pembahasan, yaitu ada keamanan jaringan komputer dan teknologi pengamannya, pengamanan berbasis data dan jaringan dalam organisasi, metodologi keamanan cyber serta aspek legal, Undang-Undang ITE, KIP, Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, dan GDPR, General Data Protection Regulation. Lalu standar dan strategi keamanan informasi, ada ISO atau IEC 27001 dan NIST, lalu threat modeling dan risk mapping untuk desain keamanan cyber, dan terakhir studi kasus keamanan artificial intelligence dan simulasi implementasi. Nah, dalam CAI Triad itu ada confidentiality, integrity, dan availability. Nah, untuk kerahasiaan informasi, confidentiality. Contohnya password, MFA, enkripsi, access control, RBAC. Lalu untuk integrity, ada integritas data. Di situ hashing, digital signature, audit trail, control perubahan. Lalu ada availability, ketersediaan sistem dan data, contohnya backup, redundancy, disaster recovery, load balancing, DDoS protection. Nah, untuk teknologi keamanan jaringan, itu ada firewall untuk mengontrol lalu lintas jaringan, IDS or IPS untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan. Lalu ada VPN, koneksi aman melalui jaringan publik dengan enskripsi. Lalu apa itu enskripsi? Itu untuk melindungi data saat disimpan dan dikirim. Lalu ada MFA, lapisan autentikasi tambahan, misalnya OTP atau biometrik. Lalu ada endpoint security, melindungi komputer, laptop, server, dan perangkat. Lalu ada network segmentation, membagi jaringan sesuai fungsi dan tingkat sensitivitas. Lalu untuk
eh, pengamanan berbasis data dan jaringan, yaitu data diamankan sepanjang siklus. Creation, storage, processing, transmission, sharing, archival, selanjutnya distraction. Data classification itu public, internal, rahasia, dan sangat sensitif. Access control menerapkan leash privilege sesuai kebutuhan pekerjaan. Lalu backup mengantisipasi kehilangan data akibat kerusakan, kesalahan, malware, atau ransomware. DLP Data Loss Prevention mencegah data sensitif keluar tanpa izin. Logging dan monitoring mencatat aktivitas untuk deteksi dan investigasi. Lalu metodologi dan aspek legal keamanan cyber. Undang-Undang ITE mengatur aktivitas yang menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik, serta penyalahgunaan sistem elektronik. KIP mengatur hak masyarakat memperoleh informasi publik dengan batasan untuk informasi tertentu yang dikecualikan. Undang-Undang PDP mengatur pemrosesan dan perlindungan data pribadi, relevan karena AI dapat memproses data dalam jumlah besar. GDPR, prinsip lawfulness, fairness, transparency, purpose limitation, data minimization, akurasi, storage limitation, integrity, dan confidentiality. Standar dan strategi keamanan informasi. ISO atau IEC 27001, ISMS berbasis resiko. Konteks organisasi, identifikasi aset dan risiko, penilaian dan perlakuan risiko, implementasi kontrol, monitoring dan audit, perbaikan berkelanjutan. NIST Cyber Security Framework membantu organisasi mengolah risiko keamanan cyber melalui fungsi identify, protect, detect, respond, dan recover. Threat modeling dan risk mapping. Identifikasi aset, apa yang harus dilindungi. Identifikasi ancaman, siapa atau apa yang dapat menyerang. Identifikasi kerentanan, kelemahan apa yang dapat dimanfaatkan. Analisis resiko, kemungkinan likelihood, dampak. Mitigasi, pilih kontrol untuk mengurangi kemungkinan atau dampak. Monitoring, evaluasi resiko, dan kontrol secara berkala. Nah, dalam pembahasan presentasi ini saya mengambil studi kasus sesuai dengan petunjuk dalam UAS yaitu Artificial Intelligence dalam organisasi. Organisasi hipotesis menggunakan AI berbasis Large Language Model sebagai chatbot internal. AI digunakan untuk menjawab pertanyaan, menganalisis dokumen, membuat ringkasan, mencari informasi, membantu laporan, dan memberikan rekomendasi. Sistem terhubung dengan aplikasi internal dan database organisasi. Arsitektur pegawai menggunakan aplikasi AI, yaitu dilanjutkan dengan API Gateway, AI model, lalu database atau dokumen internal. Baik, ini untuk aset yang harus dilindungi pada sistem AI ya. Model AI itu tinggi, data pelatihan sangat tinggi, database organisasi sangat tinggi, data pribadi pengguna sangat tinggi, API AI tinggi, akun pengguna tinggi, dokumen internal tinggi, infrastruktur server tinggi, log sistem sedang sampai dengan tinggi. Ancaman keamanan terhadap AI. Prompt injection, memanipulasi instruksi agar AI mengabaikan aturan. Lalu bisa juga dengan data poisoning, memasukkan data berbahaya atau manipulatif ke dataset. Lalu ada model theft, upaya memperoleh model atau merekonstruksi perilakunya. Lalu ada credential theft, pencurian kredensial untuk mengambil alih akun. Lalu ada adversarial attack, input tertentu dirancang agar model menghasilkan output salah. Lalu ada data leakage, informasi sensitif bocor melalui sistem AI.
Nah, risk mapping studi kasus AI. Di sini resiko data leakage itu likelihood 4, impact 5, nilai 20, prioritasnya sangat tinggi. Credential theft, likelihood 4, impact 5, nilai 20, prioritas sangat tinggi. Prompt injection, likelihood 4, impact 4, nilai 16, tinggi prioritasnya. Data positioning, likelihood 3, impact 5, nilai 15, prioritas tinggi. Model theft, likelihood 3, impact 4, nilai 12, prioritas tinggi. DDoS, likelihood 2, impact 4, nilai 8, prioritas sedang. Strategi mitigasi resiko AI. MFA untuk seluruh akun yang memiliki akses ke sistem AI. RBAC dan least privilege untuk membatasi hak akses. Enskripsi data saat disimpan dan dikirim. Network segmentation untuk membatasi pergerakan penyerang. API security, autentikasi, authorization, rate limiting, dan monitoring. Data validation untuk dataset sebelum digunakan. Lalu ada DLP logging, monitoring backup, dan security awareness. Desain model keamanan cyber untuk AI. Usernya itu ada MFA, Identity and Access RBAC, API Gateway WAF or Rate Limit, AI Application Input atau Output Filter, AI Model Secure Model, Data Layer Encryption atau DLP. Jadi seluruh aktivitas itu logging dan monitoring em, dan dilanjutkan dengan incident response. Jadi desain modelnya seperti yang saya tampilkan di layar. Nah, simulasinya seperti ini. Phishing, kredensial pegawai dicuri. MFI-nya penyerang gagal melewati faktor kedua. Detection, login mencurigakan tercatat dan dipantau. Respon, akun diblokir sementara, session dihentikan. Investigation, log diperiksa untuk memastikan tidak ada akses ilegal. Recovery, password diubah, kontrol dievaluasi, evaluasi, insiden didokumentasikan. Nah, simulasinya seperti ini pada AI. Misalnya prompt injection ya, user input, input validation, authorization check, AI processing, output filtering. Jika pengguna tidak berhak, informasi sensitif tidak diberikan. Lalu bisa juga ancaman data positioning, data collection, data validasi, data quality check, security review, approval, dilanjutkan dengan AI training. Dataset mencurigakan tidak langsung digunakan. Nah, pengembangan model AI ini yang pertama ada govern, menetapkan tata kelola, peran, tanggung jawab, dan budaya manajemen risiko AI. MAP, memahami konteks, tujuan, risiko, dan potensi dampak AI. Lalu measure, mengukur, menganalisis, dan memantau risiko serta karakteristik AI. Lalu yang terakhir ada manage, memprioritaskan dan menangani risiko serta melakukan respon dan pemulihan. Jadi, dari seluruh penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan keamanan cyber harus melindungi jaringan, data, aplikasi, identitas, dan manusia secara terpadu. AI memberi manfaat bagi organisasi, tetapi juga menghadirkan ancaman seperti prompt injection, data positioning, credential theft, model theft, dan data leakage. Threat modeling dan risk mapping membantu menentukan prioritas risiko dan kontrol mitigasi. ISO atau IEC 2701 dan NIST dapat menjadi acuan dalam membangun keamanan informasi yang terstruktur. Model keamanan AI perlu menggunakan Defense in Depth, Zero Trust, MFA, RBAC, enskripsi, monitoring, DLP, dan incident response. Security by design dan evaluasi berkala diperlukan agar penggunaan AI tetap aman dan sesuai kebutuhan. Baik, untuk referensi atau daftar pustaka saya menggunakan ini. Baik. Hmm. Demikian presentasi saya pada kesempatan yang baik ini. Selanjutnya mohon arahan dan bimbingan dari Bapak.
Dan kiranya jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan terima kasih sekali atas perhatiannya dalam presentasi pada kesempatan ini. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.